di Kuat. Demokrat Hebat, hebat, hebat. ikan di Cimahi Bun sekali lagi setong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi berada di Wisma DPR RI Kopo Bogor dalam rangka berkegiatan Partai Demokrat Kota Cimahi melakukan Dikpol. Kebetulan hari ini saya bersama Pak Ketua DPC juga Ibu Sekretaris DPC Depok ya udah berada karena mendampingi Pak Ketua. Ya alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini baru selesai olahraga pagi, senam, terus sarapan pagi. Ini lagi ngobrol nyantai nih dengan Pak Ketua dengan Ibu Ketua di sini. Ya maksud saya karena momen ini adalah momen yang luar biasa terutama pelaksanaan Dikpol. Saya ingin berbincang dengan Pak Ketua juga Ibu Sekretaris dari DPC Partai Demokrat Kota Depok. Yang pertama-tama mungkin saya tujukan kepada Ketua DPC Kota Cimahi, bagaimana sih Pak ini bisa direncanakan, bisa diacarakan di tempat ini sehingga jujur kita merasa senang, kita merasa bahagia karena tempat dan fasilitasnya yang luar biasa. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jumantara di seluruh Indonesia, mungkin bahkan ada di luar negeri. Hari ini memang DPC Partai Demokrat menyelenggarakan pendidikan politik untuk menghadapi pemilu 2024 yang diadakan di Wisma DPR Griasa Bakopo di Cikupo, Bogor. Jadi memang tempat ini merupakan fasilitas bagi anggota DPR untuk melakukan sidang-sidang dan rapat-rapat. Nah, karena saya juga anggota DPR, saya boleh mempergunakan fasilitas yang ada di sini. Nah, karena tempatnya cukup bagus, ya, cukup nyaman, ya, kami ajak teman-teman dari Cimahi untuk datang kemari kita melakukan kegiatan pendidikan politik. Memang kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk refreshing, jadi tidak terlalu serius, sersan lah, serius tapi santai, ya kan? Sehingga di dalam menangkap materi yang diberikan oleh narasumber itu, kalau dalam suasana yang santai, tidak tegang itu, menurut saya itu lebih banyak terserap. Saya kira ini kalau memang teman-teman suka, ya teman-teman dari Cimahi suka di tempat ini, ya kita bisa adakan lagi nanti. Saya akan undang lagi nanti Jumantara, ya. Baik Pak Ketua, barusan paparannya sudah jelas, sudah cukup banyak yang disampaikan. Namun kami masih ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya saya sendiri juga anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi Demokrat. Pak Ketua adalah DPR RI. Ada kolaborasi yang hubungan baik gitu karena beliau juga dapat mandat jadi ketua DPC, sehingga kami atas nama teman-teman dari rekan-rekan di fraksi DPRD Kota Cimahi dengan adanya pendidikan Dikpol di sini, pendidikan politik yang dilakukan di Wisma DPR RI, ya sebetulnya sulit untuk membilang. Kalau tadi Pak Ketua menyampaikan bila DPC Kota Cimahi masih berharap untuk bisa dilaksanakan di sini, sejujurnya saya memilih ke depan kalau memang diharuskan atau membutuhkan, kita pasti akan memilih di sini karena tempatnya yang nyaman,
tempatnya yang luas, ruangan rapatnya juga tadi malam luar biasa enaknya, sehingga fasilitas itu adalah fasilitas yang membuat kita menjadi bahagia, senang, dan insya Allah fokus dalam melaksanakan pendidikan politik itu mendapatkan ilmunya pasti lebih serius. Terus selanjutnya kami juga dengan rekan-rekan di praksi, kebetulan tidak lengkap semua ya yang dari praksi karena berhalangan. Ini mengajak ke teman-teman yang di praksi Partai Demokrat Kota Cimahi, bila nanti dilaksanakan lagi di Wisma DPR RI, ya sebaiknya ikut. Terus saya kembali lagi ke Pak Agung, satu pertanyaan lagi. Materi yang tadi malam Bapak sampaikan, kader, kami juga adalah bagian dari kader, merasa materi itu tepat sekali. Cuman memang saat implementasi di lapangan ini butuh bimbingan, butuh kesadaran, butuh pendidikan lagi, karena pendidikan untuk membangun mental orang tidak saling serang, orang tidak saling menjelekan. Ini kan berbeda dengan teori gitu. Kira-kira apa sih tipnya Pak Ketua? Coba diberikan penjelasan ya, seperti apa ya? Waduh, ini membocorkan rahasia dapur ini. Bolehlah, untuk sahabat Jumantara saya akan buka resep-resep dapur ya. Alhamdulillah saya di DPR RI sudah 3 periode, dari 2009, kemudian maju lagi di 2014 dan ketiga di 2019. Insya Allah ke depan juga akan maju lagi di 2024. Sebetulnya tidak ada resep yang luar biasa di sini. Cuman juga memang tidak ada resep ajaib dan tidak ada yang sifatnya instan ya. Semua harus dibangun dari sedikit demi sedikit. Pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itulah yang saya lakukan selama mulai awal periode pertama di dalam membangun komunikasi ya dengan para konstituen. Jadi saya sering di kala reses ya, di kala waktu senggang, saya kembali ke masyarakat ya, ngeriung lah kalau bahasa Sundanya mah, ngeriung, kita ngaliwet gitu ya. Sambil kita ngobrol ya, saya mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen, saya serap, kemudian saya berusaha untuk mewujudkan ya harapan mereka. Tentunya melalui program-program yang ada yang bisa kita usulkan di dalam rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat di kantor. Nah, kemudian kami juga harus mengawal program yang kita usulkan sehingga program itu betul-betul dapat dilaksanakan di daerah. Saya kira kalau ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan kontinu, ya konsisten kembali ke masyarakat, ya, saya kira masyarakat senang karena masyarakat merasakan kehadiran wakil mereka di tempat mereka, dan ada yang diperjuangkan oleh anggota DPR itu untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sehingga hubungan timbal balik ini akan menjadi satu hubungan yang harmonis, sehingga ya kalau kita maju lagi, kita minta dukungan dari konstituen yang telah memilih kami, ya memilih saya begitu ya, tentunya akan dengan senang memberikan suaranya karena saya sudah berbuat untuk mereka. Jadi pesan saya, jangan sampai ada kata-kata yang mengatakan kacang lupa kulit, ya kan gitu. Datangnya pas mau menjelang pemilu dengan 1000 janji, dengan 1000 bunga yang akan diberikan, tapi ya hanya janji-janji. Ini akan membuat tentunya masyarakat menjadi kecewa, ya. Ya kalau sudah kecewa, ya kalau orang sudah bilang pundung gitu ya, sehingga mereka pasti tidak akan mau pilih lagi. Mereka kecewa, wah saya dulu pilih Pak Agung nggak pernah lihat kembali ke sini. Saya kan sudah dukung Pak Agung, saya ada banyak harapan. Saya menitipkan harapan kepada Pak Agung, tapi Pak Agungnya tidak pernah kembali kemari. Sehingga ya kalau itu yang dilakukan, tentunya masyarakat juga bisa memberikan punishment, ya, memberikan hukuman kepada anggota dewan yang tidak mau turun ke lapangan untuk tidak dipilih. Saya kira ini wajar ya, karena masyarakat sebetulnya senang dengan anggota DPR ya. Karena
mereka bisa membantu atau mewujudkan harapan atau keinginan yang berwujud aspirasi untuk daerah mereka. Jadi tidak ada yang instan, sekali lagi tidak ada resep ajaib, ya. Jangan kedukung minta suara, ya. Kita berbuat aja ke masyarakat dan minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Ta'ala. Insya Allah kalau itu dilakukan ini akan berhasil. Baik Pak Ketua, petunjuk yang bagus, pendapat yang keren, harus ditiru apa yang disampaikan oleh beliau, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan kaitan pertanyaan itu, hanya itulah cara yang terbaik untuk ke depan. Seperti saya nih berharap ke depan bisa terpilih kembali di DPRD Kota Cimahi, tentunya akan meniru hal-hal yang baiknya, yang utamanya tadi barusan oleh Pak Ketua disampaikan. Selanjutnya kebetulan didampingi oleh istri tercinta Ibu Endah dari Depok. Kapasitasnya bisa sebagai istri Ketua DPC Kota Cimahi, bisa juga Ibu menyampaikan terkait dengan keadaan di Depok itu sendiri. Dua hal itu sama pertanyaannya seperti yang saya sampaikan kepada Pak Ketua. Ibu tinggal menjelaskan kepada Jumantara pada kesempatan hari ini, nanti biar publik lebih tahu bahwa Pak Agung Budi Santoso itu anggota DPR RI selalu dapat support dari sang istrinya gitu, barangkali itu. Mangga Bu Ibu, mangga silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang sangat luar biasa. Setelah jalan pagi, sarapan. Resepnya cuma satu, kepercayaan. Jadi kami sama-sama politisi di sini. Kebetulan saya Endah Winarti kepada Jumantara pagi ini menyampaikan selamat pagi untuk Kota Depok, selamat pagi untuk Kota Cimahi, dan selamat pagi untuk Indonesia. Kebetulan saya berdua ini sama-sama hobi menjadi anggota dewan, gitu ya Pak ya. Jadi hobi, makanya dengan adanya hobi itu pasti kita tekunin begitu ya, Pak Edi. Kalau nggak hobi pasti 5 tahun sekali begitu. Jadi saya sebagai wakil rakyat Kota Depok juga alhamdulillah karena Allah baru belajar 3 kali periode ini, dan mohon doanya juga ini kita sama-sama berjuang di 2024, mudah-mudahan terpilih lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya, gitu. Jadi janji-janji politik selaku wakil rakyat, ingat-ingat betul gitu ya Pak ya? Ya. Begitu ya Pak Kanedi ya gitu. Jadi siap. begitu dilantik waktu itu tanggal 3 Oktober ya Pak? 3 Oktober 2019 kalau tidak salah waktu itu. Besoknya tanggal 4 harus kampanye lagi. Tidak boleh tidur. Selama 5 tahun kampanye dan kampanye lagi. Maka dari itu sama-sama politisi, saya jarang ketemu suami juga. Kemarin kami juga rapat pulang terlalu malam juga sampai jam 1 malam. Suami dari Makassar langsung terbang ke Cimahi Pak. Ya. Tetapi karena ada kepercayaan dan saling mengisi, enjoy aja lah kita. Gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Kebetulan saya juga menjadi sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok. Beliau DPC, Ketua DPC Kota Cimahi. Kota Cimahi. Jadi jangan disebutkan selingkuh ya antara DPC Depok dan Cimahi. Mohon doanya sekali lagi, mudah-mudahan Partai Demokrat semakin jaya, Cimahi juara, Depok juara. Amin, amin. Gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Mungkin gitu Pak Baik, ya. Dewan. Terima kasih Ibu Endah sebagai istri dari Pak Ketua DPC Kota Cimahi, Pak Agung Budi Santoso. Komentarnya sangat berkesan buat kami juga, karena memang dengan istiqomah, dengan merasa tidak pernah merasa lelah, maksud saya saat sudah dilantik saja harus bekerja keras untuk memberikan jawaban kepada masyarakat. Setelah dipercaya, lakukan kerjaan yang terbaik sesuai dengan tupoksi tugas seorang anggota dewan. Dan saya melihat begitu, bahasa saya mungkin mesra, Selalu santai, dinikmati, dan alhamdulillah saya juga turut bahagia Pak Agung, Ibu Endah. Terima kasih. Semoga Terima kasih, Pak Edi. yang pertama terkait dengan perpolitikan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan 2024, karena kita punya tujuan untuk mau dipilih lagi, mudah-mudahan terpilih kembali. Amin, amin, ya Allah. Dan selanjutnya kegiatan ini juga banyak manfaat besar buat kami
buat umum, buat media bahwa kami tidak tinggal diam, kami bekerja, kami berbagi ilmu dengan teman, dengan sesama, dengan para pengurus, sehingga dari kegiatan ini tentunya banyak hikmah yang kita bawa nanti ke depan. Sekali lagi atas waktunya Pak Agung Budi Santoso sebagai Terima kasih, Pak. terima kasih Bu Ena sebagai kasih. istri tercinta daripada Pak Agung Budi Santoso. Begitu laporannya Jumantara untuk sementara pagi hari ini. Saya dari lokasi gedung Wisma DPR RI Cikopo Bogor melaporkan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.